Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala wa ba'd. Yang kami muliakan para alim ulama, cerdik pandai, para tokoh-tokoh masyarakat. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Yang kami muliakan Ketua Masjid Al-Muqaddis Pasar Dupa, Bapak Ibu, para orang tua kami yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita sudah membahas tadabbur ayat 1 dari surah Al-Isra. Kenapa saya mengkhususkan tadabbur ayat-ayat suci Al-Quran? Karena ketika jumpa dengan tuan guru kita Ustadz Abdul Somad, itulah saran dari beliau, fokus kepada tadabbur ayat-ayat suci Al-Quran, bukan tafsir. Kalau tafsir sudah ada ahlinya, sudah ada yang pakar di bidang tafsir. Dr. Mustafa Umar, itu pakar tafsir di Riau, yang beliau sudah sampai juz ke-22, mentafsirkan Al-Quran dalam segi tulisan dan visual. Satu-satunya ulama di Indonesia yang mentafsirkan Al-Quran dengan tulisan dan video. Jadi lengkap beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sambung surat Al-Isra ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Dan kami turunkan kepada Musa Al-Kitab. Kitab yang dimaksud di sini tidak lain adalah Taurat. Yang dimaksud kitab samawi, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya. Ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ada dalam bentuk suhuf, suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa, diturunkan suhuf kepada Nabi Ibrahim. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Perbedaan turun Al-Quran dengan turunnya Taurat, bahwa turunnya Taurat ini tidak lain adalah jumlatan wahidatan saja, turun secara sekaligus. Diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam ketika beliau bertahannuts bermalam 40 malam di Bukit Tursina. Bukit Tursina ini tak jauh dari pintu Rafah, perbatasan Gaza dengan Mesir. Jadi itu kawasan Sinai, Tursina, Tur wa Turisinin, Bukit Tursina. Disitulah Nabi Musa bermalam 40 hari 40 malam, kemudian turun Taurat. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah Subhanahu wa taala mengajak Nabi Musa berbicara. Berbicara di sini tidak lain adalah Allah menurunkan Al-Quran. Bicara tidak menggunakan suara, tidak menggunakan huruf, tapi ditembakkan kepada
Nabi Musa alaihissalam kalam Allah subhanahu wa ta'ala bighairil wasitah, tanpa perantara malaikat Jibril alaihissalam. Kalau Quran Bapak Ibu turun dengan munajjaman, turun dengan jumlatan wahidatan, 2 kali. Turun yang secara sekaligus dan turun yang melalui perantara Nabi Musa, malaikat Jibril alaihissalam, turun 23 tahun lamanya, hasbal hawadith al-mukhtalifah, sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang bertanya, kenapa urutan Al-Quran itu dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, sedangkan yang pertama kali turun tidak lain adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa tidak ayat itu yang langsung diletakkan di halaman pertama pada Al-Quran? Inilah yang mesti kita ketahui, bahwa Quran itu mengalami 2 kali turun secara sekaligus. Pertama diturunkan ke Lauhul Mahfuz, bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhim Mahfuz. Jadi Quran itu diturunkan di Lauhil Mahfuz. Kemudian yang kedua, turunnya Quran secara sekaligus ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu sama'ud dunya, langit yang bisa kita tengok itu Baitul Izzah. Turunnya secara sekaligus itu tidak lain adalah 30 juz, 114 surat, kemudian 6.236 ayat. Jumlah ayat yang disepakati para ulama 6.236 ayat. Itu pendapat Imam Zarkashi dalam kitabnya Al-Burhan fi Ulumil Quran. Kemudian dari mana mulainya? Dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Itu yang turun secara sekaligus ke Lauhul Mahfuz, dan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Sedangkan turun kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur atau munajjamun, itu turun berdasarkan peristiwa. Contoh, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bertahanus di Gua Hira, datang sosok yang berbadan besar, bercahaya, lalu memeluk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Iqra", bacalah. Lalu Nabi berkata, "Ma ana biqari", aku tak bisa membaca. "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq". Ketika sosok Jibril itu datang kepada Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad menggigil. Pulang beliau ke rumah, lalu beliau diselimuti oleh Khadijah Al-Kubra. Ketika Rasulullah SAW dalam kondisi berselimut, turun ayat, "Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir". Wahai engkau yang berselimut, bangunlah dan berilah seruan. Siapa yang diberikan seruan? Turun ayat, "Wa anzir ashirataka al-aqrabin", berilah seruan ke kerabat keluarga terdekat engkau wahai Muhammad. Lalu Nabi mengumpulkan sahabatnya, mengumpulkan keluarga-keluarganya dari atas bukit. Beliau bertanya, "Tadi malam aku diturunkan wahyu dan diangkat menjadi seorang rasul. Apakah kalian percaya?" Sahabat berkata, "Shadaqta ya Muhammad", engkau benar wahai Muhammad. Akan tetapi Abu Lahab berkata, "Alihaza jama'tana", apakah untuk ini engkau kumpulkan kami wahai Muhammad? "Tabban laka ya Muhammad", celakalah engkau wahai Muhammad. Lalu turun ayat, "Tabbat yada abi lahabin wa tab". Ketika ada seseorang Yahudi di kota Madinah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, hadithna 'anir ruh", sampaikan kepada kami apa itu ruh. Lalu Abdullah bin Mas'ud terdiam. Kemudian dia tahu bahwa Nabi Muhammad
sedang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang menyaksikan langsung adalah Abdullah bin Mas'ud, maka turun ayat wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ketika mereka bertanya kepadamu tentang ruh wahai Muhammad, katakanlah bahwa ruh itu adalah urusan Tuhanmu, adalah urusan aku, adalah urusan Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu, dan kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit saja. Sedangkan Taurat hanya diturunkan sekali saja, sekali diturunkan saat beliau berada di Bukit Tur Sina, dan setelah itu tidak turun lagi. Disitulah petunjuk-petunjuk yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk disampaikan kepada Bani Israel. Wa ja'alnahu hudan li Bani Israel, dan kami jadikan Taurat itu sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Petunjuk tidak lain adalah yang menunjukkan kita ke jalan yang benar. Kalau seandainya kita sedang dalam perjalanan Bapak Ibu, lalu ada arah petunjuk yang mengarahkan kita misalnya ke Dumai, kalau ke kanan ke Dumai misalnya, kalau ke kiri ke Siak, tujuan kita Dumai. Petunjuk itu kalau seandainya kita ikuti sampai kita ke tujuan. Tapi kalau seandainya ada petunjuk lalu kita tak mau ikut petunjuk tersebut dan kita tersesat, maka yang salah kita atau yang memberikan petunjuk? Yang salah kita. Oleh sebab itu ketika datang petunjuk bagi mereka dan mereka tidak mau mengikuti petunjuk tersebut, maka kesalahan tidak lain adalah ada pada Bani Israel. Bani keturunan Israel, nama lain daripada Nabi Ya'qub. Isra artinya hamba, il Tuhan, hamba Tuhan. Bani Israel, Nabi Ibrahim punya dua istri, Sarah dan Siti Hajar. Sarah punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Ya'qub. Sedangkan dari Siti Hajar, nama anaknya adalah Ismail. Ya'qub punya nama lain Israel. Anak pada Nabi Ya'qub itu ada 12. Ada Lewi, ada Yahuza, ada Gad, ada Asher, ada Yusuf. Kemudian ada Binyamin dan anak-anak yang lainnya daripada Nabi Ya'qub alaihissalam. Yang Yahudi sekarang itu dari mana keturunannya? Dari Yahuza. Cikal bakal munculnya Yahudi yang sekarang. Bani Israel ini sebenarnya tak bisa kita caci maki semuanya, sebab para nabi dan rasul itu banyak yang dari keturunan Bani Israel. Di antaranya tidak lain adalah Nabi Zakaria, Nabi Musa, keturunan dari Bani Israel. Kemudian Nabi Yahya, kemudian Nabi Daniel. Pernah dengar Bapak Ibu Nabi Daniel? Makamnya di sebelah Nabi, sebelah Luqmanul Hakim, bukan Nabi, seorang ahlu hikmah yang surat di dalam Al-Quran disebutkan namanya Luqmanul Hakim. Makamnya di Iskandaria, Alexandria. Ada yang mengatakan di Palestina, macam-macam. Ada yang mengatakan di Turki. Nabi Daniel tak kita kenal, karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran, minhum man qasasna alaik wa minhum lam naqsus alaik. Sebagian kami ceritakan, sebagian tak kami ceritakan. Yang 25 nabi itu adalah yang disebutkan dalam Al-Quran secara sharih. Yang tak disebutkan secara sharih dan ada kisahnya dalam Quran tidak masuk pada 25 itu. Di antaranya adalah Nabi Khidir yang diceritakan di dalam surat Al-Kahfi. Oleh sebab itu macam-macam nama nabi ini. Nabi Daniel, Nabi Yesaya, banyak nabi. Nabi
Nabi Khidir, itu semua para nabi dan rasul yang sebagian diceritakan, sebagian tidak diceritakan di dalam Al-Quran. Jadi Quran ini 2/3 isinya adalah kisah-kisah para nabi dan rasul. Sedangkan yang bicara tentang hukum, yang bicara tentang akhlak, itu tak sebanding dengan ketika Quran bicara tentang kisah bahasa Arabnya. Bani Israel ini tidak lain adalah sebenarnya hamba-hamba pilihan Allah. Kenapa hamba-hamba pilihan Allah? Karena mereka ini diberikan nikmat yang begitu banyak. Mereka lah yang pertama kali diturunkan kitab samawi, yang turun kitab yang langsung dari Allah. Karena ada kitab itu yang wad'i itu ditulis oleh manusia, dibuat-buat oleh manusia. Mereka juga hamba Allah yang diutus kepada mereka Nabi Musa alaihissalam dari golongan mereka. Karena itu yang dijanjikan Allah kepada mereka, yaitu mengutus nabi dari golongan mereka. Kemudian banyak nikmat-nikmat yang dikaruniakan kepada Bani Israel ini. Di antara nikmatnya itu tidak lain adalah mereka diberikan keturunan yang banyak setelah upaya daripada Fir'aun dan bala tentaranya untuk menghabiskan keturunan mereka. Yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka menyembelih anak-anak laki-laki. Kalau lahir anak-anak laki-laki sembelih. Sebab Fir'aun ini dalam mimpinya, dia bermimpi bahwa ada sosok dari Bani Israel ini, anak laki-laki yang nanti akan merontokkan kekuasaanku, menghancurkan singgasanaku. Maka dia memerintahkan bala tentaranya bunuh setiap anak laki-laki. Lalu dengan izin Allah, Allah wahyukan kepada ibu Musa untuk menyusuinya dan hanyutkan dia, wa alqihi fil yammi, hanyutkan dia ke sungai Nil. Lalu dengan izin Allah, yang mendapati Nabi Musa alaihissalam itu tidak lain adalah istri daripada Fir'aun, namanya Asiyah. Kalau istri Nabi namanya Aisyah, kalau istri Fir'aun namanya Asiyah. Jadi itulah tipu daya yang dibuat oleh Allah yang maha pembuat tipu daya. Ketika Fir'aun mencoba membuat tipu daya, Allah lah yang maha kuasa. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, Musa hidup di tengah-tengah kerajaan Fir'aun, dan Asiyah mencoba untuk menenangkan bayi mungil itu dengan cara mengadakan sayembara. Siapa yang bisa menyusui anak ini sampai dia tenang, maka dia akan diberikan hadiah. Ternyata yang menyusuinya adalah ibu kandungnya sendiri, yang membuat dia tenang dengan susuan daripada ibunya. Karena ada insting, karena ada ikatan yang amat sangat erat antara ibu dan bayi. Nikmat yang begitu besar ketika mereka kehausan di padang pasir, lalu mereka minta kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, kami haus. Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina. Ketika mereka minta air, lalu Nabi Musa diperintahkan Allah, pukulkan tongkatmu wahai Musa ke batu, lalu dengan izin Allah muncul 12 mata air. Maka 12 suku dari Bani Israel itu masing-masing meminum dari mata air tersebut. Nah, mata air itu sekarang hanya tinggal 3 lagi yang masih ada, sisanya sudah tidak ada lagi. Saya pernah berkunjung hanya sekali Bapak Ibu, perjalanan menuju dari Kairo menuju ke Tursina. Sebelum mendaki bukit Tursina ada Uyun Musa, mata air Nabi Musa
alaihissalam di Mesir. Apa nikmat yang lainnya ketika mereka dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, Allah selamatkan mereka. Wa iz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Ketika kami belah Laut Merah, Musa sudah sampai ke ujung serta Bani Israel, lalu Allah tutup kembali Laut Merah itu, tenggelamlah Fir'aun dan bala tentaranya. Al-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini kami utuhkan jasad engkau supaya engkau menjadi pelajaran bagi orang-orang sesudah engkau, wahai Fir'aun. Fir'aun jasadnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam museum. Dulu mereka bikin ahramat, piramid itu sengaja untuk nanti kalau mereka meninggal dunia, disitulah tempat makam mereka. Masuk piramid itu Bapak Ibu, kita mesti harus dalam kondisi nunduk, bungkuk, rukuk, turun ke bawah, ada tangganya. Sengaja dibuat demikian supaya orang tidak saja sujud kepada Fir'aun saat dia masih hidup, ketika dia sudah mati pun orang harus sujud kepada Fir'aun yang dia adalah manusia yang amat sangat sombong. Bani Israel diberikan nikmat yang lainnya ketika mereka kepanasan di Tih. Dalam tafsir Al-Manar karya Rashid Ridha, Tih itu perbatasan antara Gaza dengan antara Palestina dan Mesir. Mereka kepanasan di padang pasir, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka naungan. Wa zallalna 'alaikumul ghamam wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kami berikan kalian ghamam. Ghamam itu awan yang sebentar lagi akan hujan, itu ghamam. Awan mendung itu menaungi mereka di atas kepala mereka. Mereka tidak merasakan kepanasan. Sedangkan padang pasir ini kalau musim panas Bapak Ibu itu bisa sampai 40-50 derajat Celcius. Bapak Ibu yang pernah berangkat haji mungkin merasakan bagaimana panasnya Saudi Arabia, panasnya kondisi Makkah, kondisi Madinah saat sedang musim panas. Jangan coba-coba keluar dari masjid dalam kondisi tidak menggunakan sendal, nanti kaki bisa melepuh panas. Tapi Allah lah yang memberikan kekuatan. Kemudian Allah berikan mereka makanan, dua jenis makanan dari surga. Al-manna, apa kata ulama tafsir al-manna? Al-manna artinya at-taranju. At-taranju itu seperti lemon. Sebagian ulama menafsirkan al-asal al-abyad, madu yang berwarna putih. Makanan kedua as-salwa. Salwa itu tidak lain adalah al-asafir, lahmul asafir al-matbukhah, daging burung yang sudah matang. Tidak semua rumah makan ada daging burung. Daging burung puyuh. Biasa daging burung apa lagi Pak Haji? Burung punai. Daging burung sudah masak tinggal dimakan lagi. Itulah yang diberikan makanan kepada Bani Israel ketika mereka sedang Tih di padang pasir. Mereka sedang dikejar oleh Fir'aun. Mereka cari tempat pelarian saat itu, maka mereka pergi ke Tih. Kemudian apa kata mereka? Ini manusia yang tak pandai bersyukur, itulah Bani Israel. Wa iz qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid. Ingatkah wahai Bani Israel ketika kalian berkata kepada Musa, wahai Musa, kami tak sabar dengan dua jenis makan ini aja. Kami tak sabar hanya dengan satu jenis makanan ini saja. Padahal yang diberikan makanan kepada Bani Israel berapa Bapak Ibu? Dua, manna dan salwa. Tapi dia katakan kami tak sabar, kami tak tahan kalau cuma diberikan
satu jenis makanan. Nah, inilah jenis cikal bakal Bani Israel itu adalah ketika sudah dikasih duit sama bapak 100.000, menyalak ke mak dia lagi, ditanya sama mak dia berapa dikasih bapak, hanya 50.000 supaya dikasih lagi. Nah, itulah cikal bakal Bani Israel. Ada yang macam itu Bapak Ibu? Ada, tapi itu bukan Bani Israel insyaallah. Itu orang awak. Orang Melayu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah Bani Israel, manusia yang tak pandai bersyukur atas nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk bagi mereka itu tidak lain adalah untuk mereka bertauhid di hadapan Allah. Petunjuk bagi mereka itu adalah jangan sampai menyekutukan Allah. Petunjuk bagi mereka itu jangan membuat kerusakan di bumi Allah. Petunjuk bagi mereka itu jangan sampai saling menumpahkan darah. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel untuk menjadi muslim yang hakiki. Jadi jangan sampai kita terkecoh dengan apa yang dikatakan orang-orang buzzer-buzzernya Israel yang ada di Indonesia ini. Kata mereka, Islam itu baru datang saat Nabi Muhammad. Padahal Nabi Ibrahim Muslim, Nabi Ishak Muslim, Nabi Ismail Muslim, Nabi Yakub Muslim, Nabi Musa Muslim, Nabi Isa Muslim, Hanifan Muslimah. Mana bukti Nabi Ibrahim itu Muslim? Nabi Ibrahim itu Abu Syariah, bapaknya syariat. Sebab beliau itu adalah yang pertama kali meletakkan syariat-syariat itu yang sebelum disempurnakan oleh baginda Rasulullah. Syariat khitan Nabi Ibrahim, syariat kurban siapa? Nabi Ibrahim. Yang dalam Quran dikatakan, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpi ayah menyembelih engkau. Sekarang fikirkanlah bagaimana menurutmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Laksanakan perintah Allah, lalu engkau akan mendapatiku menjadi orang yang sabar. Lalu sebelum disembelih ada syaitan yang menggoda, jangan engkau bunuh anakmu 83 tahun engkau bermunajat Rabbi habli minas salihin, sekarang dikasih anak malah kau bunuh. Lalu Nabi Ibrahim melempar syaitan dengan batu. Itulah cikal bakal syariat melontar jumrah, ula, wusta, aqabah. Dari mana syariat itu dimulai? Nabi Ibrahim. Kemudian syariat sa'i, sofa marwah, marwah sofa, sofa marwah, marwah sofa, sofa marwah, marwah sofa. Siapa yang memulai itu? Pada masa Nabi Ibrahim, istrinya Hajar. Ketika Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Ismail alaihissalam kehausan, lalu beliau minta diberikan air. Lalu sa'i, berusaha, sa'yun, berjalan lari-lari kecil dari sofa marwah, marwah ke sofa. Seorang ibu, Siti Hajar, ternyata Ismail mengais-ngais kakinya 15 meter dari Ka'bah. Disitulah mulai muncul mata air. Lalu apa kata Siti Hajar? Zamzami, zamzami, berkumpullah air, berkumpullah air. Sehingga air itu sampai sekarang tidak habis, tidak pernah surut, tidak pernah kering air yang ada di sumur Zamzam. Apa yang dibangun oleh Nabi Ibrahim beserta Ismail tidak lain adalah mengangkat pondasi Ka'bah. Mengangkat pondasi Ka'bah. Jadi Ka'bah itu dimulai pada masa Nabi Ibrahim. Diangkatnya, kalau dimulai dibangunnya adalah pada masa Nabi Adam alaihissalam sudah ada. Akan tetapi jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berapa lama?
arba'una sanatan, 40 tahun baru dibangunlah Masjidil Aqsa. Ishak dihadiahkan Masjidil Aqsa, Ismail dihadiahkan Masjidil Haram. Semuanya itu mengajak kepada keislaman, ketauhidan. Jadi mereka para nabi dan rasul itu semuanya syariatnya sama, mengajak kita untuk bertauhid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi Muhammad alaihissalam tidak lain adalah syariatnya menyempurnakan syariat-syariat sebelumnya. Tapi yang jadi masalah Bapak Ibu, kitab mereka ini tidak ada jaminan penjagaan dari Allah sebagaimana kitab yang ada pada umat Islam saat ini, yaitu Al-Quran. Kalau Quran sudah Allah jamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran, kami juga yang menjamin penjagaannya. Allah menggunakan nahnu di situ, kami. Kami tidak lain adalah, kata ulama tafsir, ta'ziman li dzatihi, mengagungkan zat dia. Seperti kita kalau bicara dengan orang itu tidak menggunakan anta kalau dia lebih mulia dari kita, lebih tua dari kita, menggunakan antum. Ikraman, tasyrifan, memuliakan. Yang kedua kata para ulama, menggunakan kami di situ bukan zatnya itu banyak, tapi Allah mengikut sertakan hambanya dalam penjagaan Al-Quran. Malaikat Jibril mengantarkan wahyu kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad itu mentalkinkan apa yang dia terima dari malaikat Jibril kepada sahabat-sahabatnya, kutabul wahyi yang menuliskan wahyu, dan para sahabat itu menghafalnya di dalam hati mereka. Lalu ketika mereka sahabat-sahabat ini ikut peperangan, banyak yang wafat di medan perang, khawatir nanti hilangnya para hufaz, hilang pula Al-Quran ini, maka Sayyidina Umar bin Khattab mengusulkan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kumpulkan Quran menjadi sebuah mushaf. Maka pengumpulan Quran menjadi sebuah mushaf itu adalah bagian daripada keikutsertaan hamba dalam mengumpulkan Al-Quran, dalam menjaga Al-Quran. Sampai saat ini pesantren-pesantren tahfiz senantiasa menjaga hafalan-hafalan mereka, hafalan santri-santrinya. Itu bukti bahwa Al-Quran masih terjaga, walaupun ratusan juta mushaf itu mau dibakar oleh orang-orang kafir, itu tidak berpengaruh terhadap keutuhan dan kelestarian kitab Al-Quran. Tapi kitab mereka sudah terjadi tabdil dan tahrif, amandemen, sudah terjadi perubahan. Taurat jadi Talmud, kemudian Injil sudah ada perjanjian lama, perjanjian baru, dan sebagainya. Kalau kitab terdahulu itu jelas menunjukkan bahwa mereka mengajak bertauhid kepada Allah dan mengakui bahwa Nabi Muhammad nanti akan datang di akhir zaman seorang nabi bernama Ahmad. Kalau yang disebutkan Isa adalah Ahmad, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, datang setelahku nanti namanya seorang nabi itu namanya Ahmad. Bukan berarti Ahmad itu adalah nama baru dari seorang nabi, seperti yang menjadi keyakinan orang-orang India, mengakui ada nabi setelah Nabi Muhammad namanya Mirza Ghulam Ahmad. Akhirnya muncul agama Ahmadiyah. Kalau kita meyakini Ahmad itu nama lain dari Rasulullah, nama lain dari Rasulullah tidak lain adalah Mustafa, Mukhtar, Taha, Yasin, Ahmad. Nama lain dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah,
Salamullah ala Yasin Habibillah Taha Yasin. Itu nama lain daripada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dengan Ahmad, nama lain dari Rasulullah. Akan datang setelahku, kata Nabi Isa, dikutip dalam Quran, Nabi namanya Ahmad. Ahmad ismun tafdil dari Muhammad, sosok yang paling mulia akhlaknya. Itu makna daripada Ahmad. Terjadi perubahan, makanya sekarang sudah haram menikahi perempuan daripada ahlul kitab. Dulu masih boleh, sekarang sudah haram menikahi perempuan dari ahlul kitab, dari Yahudi dan Nasrani. Sebab ajaran yang ada pada kitab-kitab mereka pun sudah berubah. Tidak lagi mengajak bertauhid di hadapan Allah, melainkan sudah menduakan, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tattakhizu min duni wakila. Jangan engkau jadikan selain daripadaku sebagai pelindungmu, sebagai penolongmu, wahai Bani Israel, setelah diturunkan kepada kalian kitab Taurat. Demikian Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan, kita kaji pada kesempatan kali ini, tadabbur Al-Quran. Saya mohon izin karena ada janji dengan Masjid Al-Fityah Jalan Swakarya, kajian setelah Isya. Karena macet ini Sabtu malam Minggu, maka saya izin pamit duluan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. InsyaAllah kita lanjutkan di Sabtu pekan pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.